teman-teman, welcome back to my channel. Ya, next dari video sebelumnya, kali ini masih sama Bunda tercinta, si Mami yang cantik. Ya, kita bakal cerita lagi nih, cerita-cerita tentang story kita berdua. Jadi stay tune, dengerin cerita kita berdua. Ya, inilah ceritanya. Kita bakal bahas gimana sih sampai akhirnya kakak bisa transplant. Pertanyaannya nih, Bang. Kan kakak tahu soal transplant ginjal dari dokter di rumah sakit kedua kan? Iya. Pas Bunda tahu nih, pas Bunda dikasih tahu sama dokter kalau ada loh Bu, cara atau terapi lain selain HD ini yang bisa istilahnya membuat kualitas hidupnya lebih baik, yaitu si transplant ginjal ini. Gimana sih perasaan Bunda pas dokter tuh ceritain ini loh Bu, transplant ginjal begini itu, gimana sih perasaan Bunda pas tahu pertama kali kalau ada nih si transplant ginjal ini? Iya. Awalnya Bunda tahu transplant ginjal tuh pada saat kakak HD, kalau nggak salah 3 kali HD. Bunda dipanggil, ada istilahnya pengobatan yang supaya kakak tidak SPD, tidak HD. Nah itu transplant. Nah pikiran Bunda, ya Allah, berapa biayanya, gitu kan? Oh, harus pikiran Bunda tuh kayaknya di luar negeri gitu kan yang adanya gitu, kalau nggak di Malaysia atau nggak di Singapura gitu. Duit dari mana kakak gitu kan ya. Terus akhirnya Bunda baca-baca lagi di internet itu, ternyata ada di Indonesia. Ada tuh akhirnya di Cipto Mangunkusumo. Terus akhirnya Bunda memutuskan ya udah Cari donor. Enggak, Transplant dulu. Bunda yakin itu kakak biar deh pakai ginjal Bunda gitu ya. Bunda yakin tuh. Terus akhirnya Bunda ngomong kan sama ayah, ya kata dokter nih ada pengobatan baru, istilah nggak baru, kalau menurut Bunda sih baru gitu ya. Karena kita baru ya. Terus kalau itu ya transplant aja gitu. Terus katanya di mana gitu kan. Lagi-lagi kita emang tidak tahu, kita taunya sih di luar negeri aja gitu. Nah akhirnya ayah juga istilahnya Bunda bilang ya ada ya di Cipto gitu kan ya. Terus kata ayahnya, terus ayahnya diem, terus ayah nggak bilang A nggak bilang B. Terus Bunda yakin nih Bunda mau transplant gitu ya kakak ya. Nah aku akhirnya bilang sama kakak kan, Kak transplant aja Kak gitu kan. Terus kata kakak, emang Bunda punya uang gitu kan. Terus ya Bunda nih Kak, istilahnya untuk anak, untuk pengobatan anak, pokoknya Bunda cari sampai manapun Bunda cari gitu ya. Walau biar deh jual rumah nggak apa-apa gitu kan ya, yang penting anak Bunda sembuh gitu kan. Nah akhirnya kita coba untuk bilang sama keluarga besar. Ternyata ada keluarga yang mau mendonorkan ginjalnya buat kakak. Terus tapi pas udah kita jalani semua, terus edukasi sama psikiatri ternyata tidak cocok. Terus kedua ganti ke ayah ke ayah gitu kan. Akhirnya ayah juga diperiksa dengan periksa sampai ayah menurunkan kreatinnya, turun sih, cuman sama Prof tidak disetujui. Nah akhirnya Bunda yakin nih, Bunda bilang gitu, Bunda pasti cocok dengan kakak karena Bunda satu darahnya kita sama B. Terus kemana-mana juga Bunda tahulah si kakak sifatnya kayak gimana. Pokoknya Bunda yakin gitu, ya Allah, dengan Bunda yakin gitu bahwa tuh ginjal aku cocok gitu buat. Tapi kita masih nolak sih Mam waktu itu ya. Masih nolak, cuman Bunda yakin Kak, Bunda kayaknya jalan ini nih yang harus yang harus kita tempuh. Akhirnya masuklah kakak katarak. Iya, kena katarak. Pas udah Bunda mau yakini. Awalnya kakak masih nolak ya Mam, soalnya jangan Bunda gitu. Soalnya kan
takut bunda kenapa-napa gitu. Ya insya Allah lah istilahnya kita minta pertolongan sama Allah gitu. Kita tidak ada terjadi apa-apa gitu juga Bunda nanya-nanya sama ada orang juga, ada tetangga, dia ginjalnya juga satu karena tapi dia bukan mendonorkan, bukan dia karena Emang ada sakit dia harus diangkat ginjalnya satu. Itu tidak apa-apa Kak, aku bilang gitu. Itu dia hidup udah bertahun-tahun ya, kita asal kita jaga aja dengan kita tahu bahwa kita sekarang posisi ginjal kita satu, ya kita harus jaga bener-bener gitu. Ya akhirnya aku mau ya Mam. Akhirnya aku yakinin lagi kakak Setuju kita jalan tuh. Terus akhirnya ini akhirnya kena pandemi, kena katarak, terus kakak dioperasi dulu semuanya sampai bulan Februari itu terakhir. Maret ya. Aku lihat di datanya Maret. Sampai Maret kakak udah itu, terus kita mau daftar ke prop lagi ya kayak untuk yang ketiga ini. Bunda dengan yakin Bunda pasti Bunda bisa gitu, cocok gitu kan. Terus akhirnya kita bulan apa tuh Kak kita daftar? Juni ya? Iya, akhir Juni ya. Pas udah tahu ada temen yang daftar, karena sebelumnya itu sempat tutup. Memang karena pandemi itu sempat tutup. Iya, pas kakak lihat di IG ya, dia udah posting. Proses kita akhirnya mulai di Juni akhir ya Kak ya. Terus udah akhirnya kita mulai Juni akhir ke awal Agustus. Kita mulai tuh dengan Bismillah. Akhirnya ya Kak ya. Cepet banget ya Mam, itu prosesnya cepet banget. Cepet banget. Cuma jedanya seminggu sampai akhirnya yang lama tuh nunggu jadwal operasinya ya Mam. Operasinya. Iya. Dan syukur alhamdulillah kita istilahnya dikasih kemudahan ya sama Allah gitu, semuanya ya kita jalankan dengan ikhlas gitu. Bunda mendonorkan ginjal Bunda buat anakku tercinta gitu istilahnya, biar anakku bisa beraktivitas dengan baik gitu, biar bisa hidup sehat lagi ya Kakak ya. Amin. Bunda, waktu Bunda mau donor itu nangis ya Ibu ya. Memang kalau bahas ini nih teman-teman pasti Bunda tuh masih nangis gitu, padahal alhamdulillah kurang lebih udah mau 6 bulan ya Bunda kita transplant, nggak kerasa udah mau 6 bulan. Nah, pasti tapi masih aja kalau dibahas nangis gitu pasti. Soalnya dengan perjuangan kita perjuangannya kita lumayan panjang ya. 2,5 tahun ya Kak ya. 2,5 tahun nunggu transplant ya. Iya. Jadi sebetulnya sih kita pengen cepet waktu itu karena ayah tidak setuju dengan Bunda kan. Jangan Bunda, ntar siapa yang ngurusin kakak dengan kita gitu. Karena proses ganti-ganti itu dari donor pertama, donor kedua sampai akhirnya Bunda lama, jadi lama di HD-nya karena itu, terus karena katarak juga kan, karena katarak dan nunggu pandemi itu juga akhirnya HD-nya ya lumayan lama lah, tapi dibanding teman-teman mah ya alhamdulillah banget ya Mami. Nah Mam, waktu udah nikah lama-lama kan selama kita nunggu jadwal operasi itu kan jadi setelah keluar jadwal operasi itu ada jeda ya Mami, kita lumayan lama ya, sebulanan ya, sebulan kurang lebih sebulan. Ada nggak sih perasaan Mami tuh stres gitu atau takut gitu? Enggak ya Mam? Kenapa sih Mami? Ya karena yakin. Emang sebenarnya dari awal tuh memang udah yakin gitu Bunda, tapi kita yang masih larang-larang. Kakak yang larang Bunda. Ntar aku siapa yang ngurusin Bun? Ntar kalau Bunda kenapa-napa siapa yang ngurusin Bun? Dalam hati Bunda, ya nggak bakal orang Bunda ngelihat teman-teman Bunda ada 2 orang sih Kak yang ginjalnya ada satu gitu. Dan juga dulu pernah kan bilang Nyasi kan, dia dulu punya adik juga ginjal satu udah umur 70 tahun sampai sekarang alhamdulillah kan masih sehat gitu. Tapi dia bukan mendonorkan ginjalnya, tapi memang dia sakit, diambil ginjal satunya, dioperasi waktu dia usia 30-an lah, dia sekarang udah umur 70-an gitu kan, istilahnya ya alhamdulillah sehat, gitu. Dan juga emang waktu Bunda edukasi ya sama di Cipto juga bilang, Ibu dibilang sama itunya kalau kita mendonorkan ginjal kita dengan ikhlas, dengan ridho gitu, insya Allah Bu dikasih umur panjang sama Allah, bonusnya itu
dan kita juga lebih muda. Gitu. Iya, itu sih benar. Iya. Bunda kan gak yakin gitu ya dengan Masa itu sih lebih gitu. muda gitu? Masa sih lebih muda. Dengan kesini-sini kenapa iya ya gaya-gaya Iya, muda emang, kayak kan? anak gitu. Kayak Jadinya anu. kayak lebih kayaknya wah Bunda gak mau kesaing nih sama kakak. Jadi kalau kakak gaya gini jadi Bunda ikut-ikut. Jadi Iya, kata emang kakak nih. suka. Iya nih teman-teman, emang Bunda tuh sekarang gayanya memang kayak lebih anak muda gitu ya, Mam. Nah nih, ngomong-ngomong soal gaya nih Bunda, biar teman-teman tahu semua. Kan Bunda sebagai pendonor, terus Bunda ngurusin kita juga. Kebetulan kita kan juga di rumah masak apa semua Bunda kan yang ngurusin gitu kan. Gimana sih kondisi apa gitu ya Bunda rasain di badan gitu biar yang mau donor tuh nggak takut gitu loh kalau misalnya setelah donor badan alhamdulillah nggak kenapa-napa, aktivitas Bunda kan juga baik-baik aja gitu. Baik-baik Bunda aja. bolehlah sedikit nih cerita gitu apa sih aktivitas Bunda, kondisi Bunda setelah donor gitu kan. Aktivitas Bunda juga lumayan banyak kan. Jadi Iya. ini teman-teman ya, lalu Mam sebelumnya teman-teman si Bunda ini selain ngurusin kita di rumah, dia hobi banget sama yang namanya jalan-jalan gitu. Jadi dia yang penting gue rumah udah beres, semua udah beres, gue bisa nih jalan-jalan gitu kan. Aktivitasnya kan lumayan banyak nih ya teman-teman. Jadi kita biar teman-teman tahu juga nih gimana sih kondisi Bunda gitu dengan aktivitas yang sebanyak itu gitu loh. Gimana Mam kondisi Mam? Bunda sih ya untuk para pendonor itu jangan punya pikiran yang macam-macam. Nanti takut ntar kan donor ginjal gue ada satu ya, itu jangan gitu. Ya kita tahu, kita introspeksi diri aja bahwa ginjal kita satu gitu. Cuman untuk yang kayak kata dokter juga nggak boleh ngangkat yang berat-berat, kayak ya kita angkat galon kan biasanya ibu Wonder Woman gitu ya, angkat galon bisa, itu sekarang kita udah nggak bisa gitu kan. Ya cuman kalau nyuci, serika, rumah tangga memang udah ada yang ngurus. Tapi Bunda gitu. badannya berasa sakit gitu nggak sih Mam? Kalau nggak olahraga malah sakit. Iya ya. Kalau udah olahraga tuh kayaknya enak gitu. Cuman karena ini Bunda sekarang nggak olahraga lagi nih. Satu kemarin kan Bunda juga baru 3 bulan ya habis operasi gitu kan. Tapi itu kita nggak ada keluhan apa-apa gitu kan. Istilahnya periksa ke lab juga hasilnya bagus gitu semua dalam 3 bulan itu gitu. Terus nah kemarin periksa lagi 4 bulan. Hasilnya malah lebih bagus ya Mam dari hasil sebelumnya. Hasilnya lebih bagus, kreatinnya lebih bagus dan fungsi ginjalnya naik. Alhamdulillah. Nah, saya mau olahraga lagi baru dapat sebulan puasa. Jadi Bunda nggak beraktivitas olahraga lagi gitu. Ya kita dengan kontrol diri kita aja Kak bahwa kita ginjalnya satu ya. Bunda sih sekarang lebih kalau misalnya Bunda habis ngurusin kakak nih masak, terus ngurusin ayah mau berangkat kerja masakin buat ayah, udahnya ya saya istirahat, saya tiduran gitu. Udah ini lagi udah istirahatnya udah cukup, udah 1 jam udah di kamar, udah santai gitu. Ya kita beraktivitas lagi, apa sih yang kita kurang nih, kita lari ke dapur lagi, kurang apa sih gitu. Nah kalau misalnya jam 12 temen ngajakin main nih gitu kan, jam 12 siang yang penting gitu. main, ibu main gitu ya. Tapi kalau teman telepon nih atau kan di WA gitu kan ya, Bun kita nge-mall yuk gitu, ayo gitu. Untung aja nih pandemi ya teman-teman, jadi karaoke nggak buka. Ibu ini jadwalnya setiap Rabu, nggak ada di rumah dari siang, ada cari, di Inul Vista ada dia pasti, gitu kan? Karena tutup sekarang. Tutup jadi di rumah aja kan? Di rumah aja, di rumah teman, kebetulan teman juga punya karaoke gitu. 1000 jalan dia lalui untuk karaoke masih terus nih. Akhirnya kita karena kita udah kumpul dengan teman kayaknya udah fresh gitu kan, kerjain rumah tangga lagi udah enak aja lagi gitu, gitu aja sih Bunda aktivitasnya gitu. Tapi kondisi badan sehat-sehat aja ya Mam selama ini ya? Alhamdulillah sehat-sehat aja gitu. Mengapa semua menangis? Biasalah. Padahal ku selalu tersenyum. Biasalah. Usap air matamu. Aku tak ingin ada kesedihan. Oh my god. Nih terakhir nih Mami ya, aku pengen tahu Mam, setelah aku sehat nih alhamdulillah sekarang kan ya Mami lihat sendirilah lebih sehat, aktivitas aku juga alhamdulillah udah bisa lebih baik dari sebelumnya. Apa sih Mam harapan aku nih Mam? Harapan Mami buat aku ke depannya gitu. Harapan Bunda sama Kakak, jagalah kesehatan Kak ya.
dulu kakak suka jarang minum air putih, sekarang harus kakak banyak-banyak minum. Terus itulah kebanggaan bunda, istilahnya ngelihat kakak sekarang sehat gitu kan, kakak udah bisa beraktivitas lagi. Ya harapan bunda itu jadi anak yang sukses, tapi jangan lupa Amin. jadi anak yang soleha. Amin. Jangan suka ngelawan-ngelawan. Maksudnya Mama Rizka sih nggak pernah ngelawan, istilahnya jangan curi-curi buat minum-minum. Nggak apa-apa nih minum kopi gitu kan ya. Nggak apa-apa nih minum teh lagi. Jangan. Sekarang kemarin kan kita sudah melalui makan makanan itu. Sekarang ya kita hidup sehat aja gitu. Kopinya itu bukan kopi apa? Senangnya tuh ini ya, Mam, apa minuman kemasan ya, Mam? Iya, Senangnya minuman kemasan. Gitu aja. Sehat-sehat ya Neng ya. Iya. Oke. Thank you, Mami. Ya. Yap, sekian buat teman-teman semua cerita dari kita berdua. Itulah perjalanan kita, gimana sih kita melewati transplant dan lain sebagainya sampai kita bisa sehat seperti sekarang ini. Untuk teman-teman semua yang mau nanya-nanya ke kita, boleh di komen nanti di bawah. Kalau kita bisa jawab pasti kita jawab, dan kalau ada nih teman-teman yang mau saran video selanjutnya kayak apa, boleh juga komen di bawahnya nanti di tempat komennya, boleh di komen biar bisa kita nanti kalau kita lihat sekiranya kita bisa lakukan, kita lakukan di next videonya ya Mami. Oke, sekian dari kita berdua. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Bye-bye.